Halo, kembali lagi di episode ke-7 buat tugas Cerkobdat. Dan di tugas ke-7 ini sekaligus tugas terakhir sebelum kita masuk ke minggu UTS. Jadi buat pembahasan kali ini yang akan dibahas yaitu tentang multiple access. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Alivia Mutiara Rahma. Nomor induk mahasiswa aku 110320025 dari kelas TK 4401. Ya, Saya Aulia Samudra Jimananda dengan nomor induk mahasiswa 11032012664. Nama aku Yohanika Surya Putra dengan NIM 110320169. Perkenalkan, nama aku Adrian Ferdinand Jotam dengan NIM 11032000083. oke, udah perkenalan semua. Langsung kita lanjut ke pembahasan utama, yaitu tentang protokol multiple access. Ada yang tahu dulu nggak tentang protokol multiple access itu sebenarnya apa? Digunain buat apa gitu? Secara pendefinisian. Protokol multiple access itu digunakan untuk mengontrol giliran pengguna link oleh user sehingga tidak ada user yang tersisih atau tidak dapat giliran di dalam pengguna media transmisi atau memonopoli penggunanya. Terus protokol multiple access ini ada dibagi menjadi 3, yaitu random access, controlled access, dan channelized. Nah, random access ini ada 4. Yang pertama Aloha, CSMA, CSMA/CD, dan CSMA/CA. Mungkin bisa dibahas yang ini dulu kali ya, yang random access. Nah, kita nggak bahas random access protokolnya dulu aja. Random access protokol tuh atau metode contention ini pengatur sebuah protokol di mana pengguna link dilakukan secara random, tergantung pengguna yang mana yang paling cepat mengakses media transmisi. Biasanya metode ini penggunanya bebas menggunakan media tanpa dikontrol oleh stasiun lain. Terus pada saat pengguna memiliki data yang akan dikirim, maka pada saat itu juga protokol mengatur dengan memperhatikan kondisi kanal atau yaitu kondisi bebas atau sibuk. Jadi antriannya dibedain jadi 2 ya. Kapan dia kondisinya bebas, kapan dia kondisinya sibuk gitu. Cuman dia tuh dipilihnya secara random. Nah, terus tadi kan dikasih tahu Iwan, random access protokol tuh ada berbeda jenis juga lagi. Ada Aloha, CSMA, CSMA/CD, dan CSMA/CA. Aloha tuh metode yang dirancang untuk jaringan radio yang menghubungkan beberapa stasiun remote untuk ke sebuah komputer sentral, decentralized. Setiap stasiun remote-nya tuh harus mengakses komputer sentral secara random, cepat-cepatan pada saat stasiun-stasiun remote tersebut memiliki data yang untuk dikirim. Nah, Aloha lagi terbagi menjadi 2, pure Aloha sama slotted Aloha. Kalau pure Aloha tuh stasiun tuh langsung pengirim data tanpa melihat terlebih dahulu apakah linknya keadaan bebas atau sibuk. Di metode ini sih gara-gara tanpa melihat keadaan tuh biasanya sering terjadi tabrakan antar frame. Nah, terus langsung masuk ke slotted Aloha tuh itu jenis Aloha yang memperbaiki mekanisme dari pure Aloha. Kalau metode ini tuh lebih pengiriman frame tuh dibagi-bagi menjadi periode-periode, kayak kelompok terbang lah gitu.
biar ini mengurangi jumlah ini collision yang ada. Jumlah apa? Tabrakan. Oh, jumlah tabrakannya. Jadi slotted Aloha tuh kayak perbaikannya dari pure Aloha biar lebih efisien lagi ya. Ya, jadi dalam metodenya tuh ini kayak waktunya dibagi menjadi beberapa periode dan setiap pengguna tuh hanya boleh mengirim frame pada awal periode dan selesai pada akhir periode sesuai dengan ketentuan. Penggunanya tuh nggak boleh ngirim periode pada tengah-tengah gitu. Oke. Buat Aloha udah, berarti kita lanjut ke CSMA atau Carrier Sense Multiple Access. Ya, Jota mau ngambil? Silahkan. Ya, jadi carrier sense multiple access tuh jadi si transmitter tuh dia ngecek dulu sebelum dia ngirim tuh dia ngecek dulu apakah bisa ngirim nggak, kalau kanalnya idle nggak. Nah kalau misalnya idle bisa melakukan pengiriman data, jadi terjadi collision. Kalau busi dia nggak bakal ngirim. Singkatnya kayak gitu. Kemudian CSMA dibagi 3, ada CMSAI persistent, non persistent, sama P persistent. Nah, kalau CSMAI persistent dia mendeteksi kanal sebelum mengirim frame sampai teridentifikasi idle. Nah, ketika udah idle dia bakal langsung ngirim datanya. Nah, kalau misalnya si kanalnya ternyata rame atau busi, dia akan nunggu dalam waktu yang tidak dapat ditentukan gitu. Nah, itu kalau non persistent. Nah, kemudian ada CSMA persistent. Nah, ini juga sama, dia ngelakuin pengecekan kanal dulu. Nah, kalau idle, nah si stasiunnya bakal ngirim data dengan probabilitas P. Nah, jadi kalau CSMA persistent sesuai namanya P ya, jadi kita ngirim berdasarkan probabilitas. Nah, dengan probabilitas Q sama dengan P min I. Jadi ada sangkut pautnya juga dengan metode sebelumnya. Itu kalau P persistent. Nah, selanjutnya ada juga CSMA CD. Mungkin ada yang mau jelasin? Metode ini tuh merupakan metode klasik yang digunakan pada jaringan Ethernet LAN. Nah, CSMA CD ini ditambahkan algoritma yang melakukan tindakan saat terjadi collision atau tabrakan data. Metode ini tuh setiap stasiun tetap memantau media setelah setiap frame dikirimkan. Nah, terus jika terjadi collision atau tabrakan data, stasiun dapat mengirimkan kembali frame yang tak tertabrak itu. Lalu ada CSMA/CA. Kalau berbeda dengan yang sebelumnya, CSMA/CA ini menggunakan sistem wireless. Terus apabila terjadi tabrakan data, maka sinyal yang dikirimkan akan terjadi pengurangan energi yang signifikan. Jika adanya tabrakan data hanya akan menambah sedikit energi saja, sekitar 5-10%. Sehingga tabrakan data itu sulit terdeteksi pada sistem wireless. Karena susahnya dideteksi, CSMA/CA ini dibutuhkan yang dapat menghindari terjadinya tabrakan data. Nah, metode ini tuh stasiunnya melakukan pengiriman data atau mengirimkan frame pada saat bebas atau idle. Nah, selanjutnya ada kontrol akses protokol. Ada yang tahu nggak kontrol akses protokol itu apa? Tadi random access sudah ya?
Udah. Soalnya Sekarang tadi kita jaringanku ke ada oh, patah-patah. oke. Sorry. Kita sekarang ke control access protokol. Oke, kalau kontrol akses kayaknya itu dia nggak dibebasin lagi, tapi lebih diatur gilirannya. Kalau di random kan benar-benar random dibebasin gitu kan gilirannya. Nah kalau di kontrol akses ini sepertinya pengguna itu bakalan diatur gilirannya. Baik pakai cara dia booking dulu, kayak reservasi dulu, atau diatur oleh perangkat tertentu secara terpusat. Atau dia nantinya juga harus menunggu giliran sesuai dengan ketentuan. Gitu. Nah, itulah kenapa dari kontrol akses protokol ini dibagi jadi 3. Ada reservation, ada polling, ada token passing. Oke, kalau misal reservation atau yang tadi dia jadi di sini nanti stasiun data itu harus melakukan reservasi dulu sebelum mengirimkan sebuah data. Jadi kalau misal ada N stasiun pada sebuah sistem, maka dibutuhin sebuah N reservation mini slot pada reservation flame-nya. Tuh, terus yang kedua ada kontrol akses dari polling. Ada yang mau bantu nggak? Itu tuh apa? Kalau metode ini dibagi menjadi 2 device. Yang pertama adalah stasiun primer, yang kedua adalah stasiun sekunder. Nah, stasiun primer tuh tugasnya mengontrol pengguna media transmisi, serta menjadi inisiator untuk setiap sesi komunikasi. Selain itu, kalau stasiun primer ini menerima data, maka stasiun primer akan bertanya kepada stasiun sekunder itu, apakah data dari stasiun sekunder apakah data yang dikirim dari stasiun sekunder itu hendak dikirimkan. Fungsi ini itu disebut fungsi poll. Kalau stasiun primer hendak mengirimkan data, maka stasiun primer akan memberikan komando kepada stasiun sekundernya untuk siap menerima data. Fungsi ini disebut fungsi select. Satu lagi channelize protokol sekaligus saja. Ini itu pengaturan pengguna media yang dilakukan dengan cara membagi berdasarkan waktu, frekuensi maupun dalam bentuk kode khusus. Nah, di sini nih channelize protokol lagi tuh dibagi 3. Ada TDMA, Time Division Multiple Access, akses-akses yang dibagi waktu. FDMA, Frequency Division Multiple Access, akses-akses yang dibagi berdasarkan frekuensi. Dan yang terakhir CDMA, Code Division Multiple Access, akses yang dibagi berdasarkan kode-kodenya. Mungkin nambahin ya, kalau TDMA kan dia jadi ada bandwidth-nya dibagi berdasarkan time, berdasarkan waktu. Cuman yang harus jadi perhatian adalah waktu di sini antara si pengirim dan penerima harus sama. Karena kalau berbeda nanti akan menghasilkan informasi yang berbeda. Nah, contoh kasus TDMA itu biasanya pada GSM. Terus kalau FTMA itu kan frekuensi. Nah, biasanya kita pakai bandpass filter untuk menciptakan frekuensi yang diinginkan. Contoh pengaplikasiannya pada stasiun televisi. Sama kalau CDMA itu biasanya kita maksudnya CDMA itu kan dia pakai kode. Nah, jadi kita identifier itu kode. Contoh pengaplikasiannya itu pada WCDMA. Ya mungkin itu aja sih diskusi kita malam ini ya. Benar. Kalau gitu cukup sampai di sini episode ke-7 ini. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kata yang atau tindakannya salah. Sampai jumpa lagi. Dadah.